Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya sapa kita semua yang ada di tempat ini. Shalom bagi kita semua. Salam sejahtera. Apa kabar di hari ini Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Satu sukacita yang besar. Kembali kita datang di rumah Tuhan. Di minggu pagi ini kita mau sama-sama bersekutu, sama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan, dan biarlah seluruh kehidupan kita mau persembahkan untuk Tuhan di hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan memulaikan ibadah kita di hari ini. Dan kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala apa yang ada pada kami Tuhan, kami mau bawa kepadamu. Kehidupan kami mau berikan, kami mau serahkan kepadamu, karena Engkau lah yang mempunyai kehidupan kami. Terima kasih, satu kesempatan lagi Tuhan berikan bagi kami untuk datang, berkumpul, bersekutu bersama, datang di altar-Mu Tuhan, seraya menaikkan setiap pujian syukur kami kepadamu. Terima kasih, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa darah-Mu, memberkati kami, memberkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai berakhirnya dengan baik Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati umat-Mu yang sedang dalam perjalanan, biar mereka tiba di tempat ini dengan segala selamat yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Dan kami undang Tuhan, hadirat-Mu hadir di tempat ini, menjamah, memenuhi hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Ini kami. Engkau baik, sungguh baik. Selalu pedulikan
selain daripada altar-Mu Tuhan. Tidak ada tempat ketenangan bagi kami selain kami datang sujud di altar. Tidak ada kebebasan bagi kami Tuhan selain daripada altar-Mu. Tidak ada kepedulian bagi kami kalau bukan di altar-Mu. Tidak ada kelepasan bagi kami tanpa kami datang sujud di altar-Mu. Kami bersukacita, hati kami bergembira Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang hidup. Terima kasih, kami akan bersorak, kami akan memuji Tuhan lebih lagi. Biarlah kiranya urapan-Mu, sukacita-Mu melimpah bagi kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya.
suka bila Allah turut bekerja, tiada yang mustahil. Oh, bagi orang percaya karena Allah turut bekerja di antara kita.
Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita tidak sekedar menyanyikan lagu ini, tapi percayalah kalau Roh Kudus hadir, Roh Kudus bekerja, maka Dia melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan refnya saja. Oh haleluya. Kami percaya Tuhan. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, amen. Dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Sekali lagi katakan, tiada yang mustahil, mustahil, dan tiada yang sukar bagi Tuhan. Allah turut bekerja. Ini perkataan kami, tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Allah turut bekerja. Karena Roh Allah, karena Roh Allah turut, karena Roh Allah, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, jika Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, maka perkara besar pasti akan terjadi dalam hidup kami, dalam ibadah kami pada minggu pagi ini. Mari Roh Kudus ambil alih. Kami menyerahkan seluruh hidup kami di atas mezbah-Mu Tuhan, menjadi sebuah persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, ada pekerjaan iblis kegelapan yang coba mengganggu, mencoba membuat ibadah kami menjadi sia-sia Tuhan, yang mencoba untuk mencuri fokus kami untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami ikat segala pekerjaan iblis, kami ikat dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah umat Tuhan. Kami mau Tuhan mendengarkan suara-Mu Tuhan. Engkau berbicara sebebas-bebas melalui firman Tuhan, sehingga kebenaran yang kami dengar bukan menjadi sebuah pengetahuan, tetapi boleh menjadi bagian, menjadi kehidupan bagi kami, untuk kami kerjakan dan kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Tetap antusias dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau kita antusias, Tuhan juga antusias. Amin. Kalau Tuhan kitanya lemah, kita kayaknya biasa, rutinitas, maka Tuhan juga jadi segen juga gitu, enggan gitu ya. Tapi kalau di mana ada hati yang lapar, di mana ada hati yang haus, di mana ada kerinduan untuk mau mendengar firman Tuhan, maka saya percaya Roh Kudus akan bekerja sebebas-bebasnya di tempat ini. Puji Tuhan. Ya, mari kita langsung lihat firman Tuhan di dalam kitab Yakobus ayat 1 sampai dengan ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Yakobus 1 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya akan baca ayat yang 19. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-20, kita membaca bergantian sampai dengan ayat yang ke-26. Oke, sudah dapat ya semua? Judul perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman. Ayat 19.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Dan dia memandang dirinya, ia sekiranya lupa. Ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Tidak mengetahui lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah badannya. Bapak Ibu Saudara, tema khotbah hari ini bicara tentang perkataan yang menjadi berkat. Nah, ayat kunci yang akan kita renungkan hari ini adalah di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan menciptakan tubuh kita, tubuh manusia, tentunya memiliki sebuah tujuan, fungsi, dan ada maksudnya. Ya. Dan di dalam anggota-anggota tubuh kita melihat ada mata. Mata diciptakan untuk melihat. Amin. Kemudian diciptakan hidung. Hidung diciptakan untuk bernafas, mencium. Ya. Kemudian Tuhan memberikan telinga. Telinga diberikan untuk mendengar. Tuhan juga menciptakan tangan untuk melakukan pekerjaan. Tuhan menciptakan kaki untuk kita bisa berjalan. Dan yang terakhir mungkin saya sebutkan yang terakhir, Tuhan menciptakan mulut untuk kita bisa berkata-kata, kita berkomunikasi, kita bisa berbicara. Jadi semuanya tentunya memiliki maksud dan tujuan. Dan waktu Tuhan menciptakan lidah, mulut, maka tujuan Tuhan adalah supaya mulut kita memperkatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Amin. Hal-hal yang positif. Ya, dalam firman Tuhan dalam kitab Kolose dikatakan bahwa biarlah perkataan kita ini bukan perkataan yang kotor, tapi perkataan yang membangun. Supaya orang yang mendengarkan perkataan kita itu mendapatkan kasih karunia. Jadi Tuhan menciptakan mulut kita, lidah kita dengan sebuah tujuan, dan kita harus melakukannya seperti yang Tuhan kehendaki. Mulut diciptakan untuk memperkatakan hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang memuliakan Tuhan, yang membangun iman, ya. Bukan dipakai untuk berkata-kata, kata-kata yang kotor, ya, Bapak Ibu Saudara, atau kata-kata yang menghina, atau kata-kata yang memfitnah, gosip, ya, kata-kata yang menjatuhkan. Nah, ini bukan tujuan Tuhan menciptakan mulut kita.
Ada mungkin kita pernah dengar istilah perkataanmu adalah doamu. Kalau kita menyadari bahwa perkataan kita ini adalah doa, kira-kira kita mau memperkatakan kata-kata yang bagaimana? Kalau itu sebuah doa, apakah kita, ya, misalnya kita dengar lagu, misalnya hancur 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 hatiku, ya kan? Hancur hatiku, hancur hatiku. Kita nyanyi lagu-lagu yang kelihatannya apa-apa, itu kan cuma sekedar lagu, iya kan? Karena misalnya lagu yang seperti yang terkenal itulah, saya lupa tuh kata-kata yang seperti aku jatuh dan apa, tak bisa bangun lagi. Wah, lagu-lagu kita nyanyi tuh, lagunya sih enak gitu ya. Terus kita yang katakan begini kan, lupakanlah ingatanku. Ya. Jadi bikin jadi gila gitu ya, jadi lupa ingatan gitu ya. Lumpuhkanlah ingatanku kan. Kata-kata itu mungkin kita pikir itu sebuah hiburan langsung. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul mengerti katanya bahwa perkataan adalah doa. Nah, kalau doanya yang kayak seperti itu, Tuhan mau jawab bagaimana gitu ya? Tentunya yang terjadi adalah hal-hal yang negatif. Karena perkataan kita itu mengundang apa? Mengundang berkat atau mengundang kutuk. Padahal Tuhan menciptakan mulut kita, perkataan kita untuk memuliakan Tuhan, membangun, bahkan menjadi berkat. Perkataan kita itu harus melepaskan berkat, bukan melepaskan kutuk bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perkataan kita di hadapan Allah pada akhirnya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, pergunakan kata-kata ini sesuai dengan fungsi Tuhan menciptakannya. Lidah kita, mulut kita sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan. Nah, di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang menjadi korban dari perkataan. Ya, Bapak, kita sadari di sekeliling kita melihat sebenarnya ada banyak korban-korban oleh karena perkataan, baik perkataan kita maupun perkataan orang-orang. Ya, misalnya ada orang yang bunuh diri karena cyberbullying, yaitu penindasan di sosial media lewat kata-kata. Cyberbullying adalah penindasan, perundungan istilahnya juga, tapi lewat dunia maya. Ya, kita mungkin pernah mengalami disiksa, mengalami dibully gitu ya, lewat perkataan, bahkan bisa dibully lewat fisik. Ya, saya ingat ada teman SMA saya sama teman yang lain sering dibully. Nah, ini bisa menyebabkan orang yang dibully terus-menerus akan mengalami masalah di mental. Nah, apalagi kita membuli orang itu dengan perkataan-perkataan. Perkataan kita, kalau kita tahu memiliki kuasa, bisa memberikan kehidupan, tapi bisa juga mematikan. Membuat mental seseorang menjadi lemah, menjadi jatuh. Misalnya ada worship leader misalnya, dia baru belajar mau jadi worship leader, terus sama yang mungkin sudah senior, dia bilang begini, waduh, kamu kurang cocok jadi worship leader, kamu mimpinnya kurang berani. Dengan perkataan itu saja bisa membuat orang yang tadinya bersemangat untuk melayani Tuhan jadi down, tuh dia, jadi lemah. Langsung bilang, udah deh, saya memang gak cocok jadi worship leader. Dengan perkataan, seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan kita itu melukai hati, menyakitkan. Dan bagi kita udah lupakan perkataan itu. Tapi bagi orang belum tentu bisa melupakan, bahkan diingat sampai seumur hidupnya. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara, mari kita mempergunakan mulut lidah kita ini sesuai dengan fungsi dan tujuan Tuhan menciptakan. Karena kalau kita tidak melakukannya tepat seperti yang Tuhan kehendaki, itu akan merugikan diri kita dan merugikan orang lain. Ya.
Jadi di sini menurut penelitian bahwa orang-orang yang terkena cyberbullying ini adalah anak-anak remaja. Menurut penelitian dikatakan bahwa 40% anak-anak muda, anak-anak remaja yang kena cyberbullying ini sampai akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini 40% di Indonesia saja. Kalau kita lihat mungkin di media sosial kita lihat, kita akan temukan bahwa ada banyak contoh-contoh orang-orang anak-anak muda yang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Gak usah anak-anak muda, YouTuber pernah ya, namanya Ria Ricis ya, pernah ngikutin gitu ya. Nah dia juga sempat mau mengambil keputusan mau bunuh diri, tapi waktu pisaunya udah mau nancep ke tubuhnya dia sadar, dia buang pisau. Karena kenapa? Karena netizen membuli dia lewat media sosial. Jadi dampaknya ini sudah nyata. Cyberbullying ini membuat orang mengambil keputusan untuk bunuh diri. Jadi hati-hati dalam perkataan kita, memakai mulut kita, ya, untuk membuat orang jadi lemah, membuat orang akhirnya jadi seperti merasa bahwa wah dia sudah bersalah, saya sudah bersalah, wah kesalahan saya itu udah nggak terampuni, dan bisa mengambil keputusan. Ada lagi pernah di media sosial ya, ada orang yang mau bunuh diri direkam. Terus waktu dia mau bunuh diri direkam, orang yang rekam ini bilang gini, udah lompat. Orang ini bukannya malah ini orang kok malah dia lompat. Bener lompat, dan waktu dia lompat orang yang videoin merasa menyesal karena sudah menantang orang itu untuk lompat. Ini perkataan-perkataan yang merupakan perkataan yang membuli, ini membahayakan. Dan biarlah setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, kita bukan jadi netizen yang gampang bereaksi, berespon dengan hal-hal yang buruk, dengan berkata-kata yang jahat tentang orang-orang yang mungkin bertindak tidak tepat, tidak benar. Ya, karena Tuhan menciptakan perkataan kita itu untuk membangun, bukan meruntuhkan, menjatuhkan, bukan. Ya. Kemudian kita juga lihat ada bisnis yang dirugikan hanya karena hoax, berita bohong yang disebarkan untuk memicu kerusuhan. Bisa itu terjadi. Saya pernah dengar ada sebuah perusahaan air mineral dari Surabaya. Ada berita hoax bahwa wah, air minum ini nggak layak diminum karena nggak lolos BPOM ya, BPOM. Terus ada mungkin perkataan-perkataan lain yang membuat tadinya konsumen yang membeli minuman itu jadi tidak membeli karena mereka lebih percaya berita yang nggak benar itu daripada apa yang dikatakan oleh perusahaan. Karena mereka pikir perusahaan cuma mau membela diri. Jadi banyak bisnis bisa dirugikan dengan perkataan hoax, berita-berita yang tidak benar. Demikian juga setiap kita, umat Tuhan. Mari pergunakan perkataan kita untuk hal-hal yang benar, bukan untuk menghina sesama, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menggosip, bukan untuk melemahkan, ya. Tapi biarlah kita menggunakan perkataan kita ini tepat untuk memberkati, memuliakan Tuhan, ya. Dan itu yang Tuhan tetapkan atas kita. Karena buktinya, contohnya udah banyak. Dengan perkataan yang negatif itu akan membuat banyak orang menderita. Nah, oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan agar kata-kata kita merupakan kata-kata yang penuh berkat. Nah, kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca tadi. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbicara setelah mendengar. Amin. Berbicara setelah mendengar. Mari kita baca ayatnya dalam Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah.
Katakan cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Jadi bukan perkara kebetulan Tuhan menciptakan mulut kita cuma satu, dan Tuhan menciptakan telinga kita dua. Benar kan? Berarti semestinya yang karena dua diciptakan Tuhan, mestinya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Coba seandainya Tuhan ciptakan mulut, Tuhan bisa ciptakan mulut 5 gitu ya. Bisa kan? Bisa. Tapi cuma diciptakan satu. Kenapa Tuhan berikan telinga 2? Bisa kan Tuhan ciptakan satu? Bisa. Kita bisa dengar semua. Ada orang yang cuma telinganya satu bisa dengar, yang satu lagi nggak bisa dengar, dia bisa dengar. Masih bisa mendengar. Tapi kenapa Tuhan ciptakan 2? Supaya kita lebih banyak mendengar daripada berkata-kata. Karena Alkitab bilang begitu. Cepat untuk mendengar. Mendengar dulu baru berbicara. Jangan bicara dulu baru mendengar. Seringkali kita kan lebih suka ngomong gitu ya, lebih suka untuk berkata-kata duluan, baru kita mau mendengarkan orang. Kita mau supaya orang itu lebih dengerin kita. Saya mau ngomong, saya mau curhat, ya, curahan hati. Wah, panjang dia cerita dari A sampai Z. Terus setelah itu orang yang dengerin ya kan mungkin udah capek, mungkin udah nggak dengerin lagi apa yang kita katakan. Karena semua orang egois, semua orang mau supaya perkataannya didengar. Ya. Nah, jadi di sini berbicara setelah mendengar. Salah satu bentuk nyata dari mengekang lidah adalah belajar mendengarkan orang lain. Ya, firman Tuhan katakan supaya kita mengekang lidah. Nah, saya ulangi tadi dalam ayat 19, kenapa kita harus mengekang lidah kita? Karena di dalam ayat 19 dengan jelas dikatakan bahwa kalau kita tidak mengendalikan lidah kita, maka ibadah kita itu menjadi ibadah yang sia-sia. Ibadah yang tidak ada gunanya, ya, ibadah yang tidak ada artinya dan kosong. Percuma kita beribadah kalau kita tidak bisa mengendalikan lidah kita. Bahkan dikatakan juga bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Ayat-ayat yang sebelumnya juga dikatakan bahwa orang yang menipu diri ini bukan cuma orang yang tidak bisa mengendalikan lidah, tapi juga sama dengan orang yang hanya mendengar firman tapi tidak melakukan. Ini juga menipu dirinya sendiri. Kita mau gak menjadi penipu? Kita gak mau kan dicap sebagai penipu, pembohong, pendusta. Pokoknya kalau misalnya si A sudah datang, kita udah dengar, wah ini si penipu nih, biang gosip misalnya, suka fitnahin orang, ceritain jelek-jelek kesalahan orang. Nah, kalau kita udah dicap seperti itu kan, waduh, menyedihkan. Ya, tapi kita mau dicap sebagai orang yang mendengar, ya, orang yang berkata-kata, sehingga kata-kata kita itu memberikan anugerah kepada orang lain. Amin. Nah, jadi di sini kita harus belajar mendengarkan orang lain. Itu cara untuk mengendalikan lidah. Jadi jangan cepat-cepat ngomong dulu. Lebih banyak mendengarkan. Ya, saya pernah dengar ada yang berkata, penelitian juga mengatakan bahwa wanita itu perlu didengar. Jadi sekarang saya bela dulu ibu-ibu. Ya. Dari bapak-bapak, suami dan semua yang laki-laki, belajar untuk mendengar, karena wanita butuh didengar. Karena kenapa? Karena wanita itu diciptakan ternyata kuotanya itu lebih banyak untuk bicara daripada laki-laki. Ya, jadi kuotanya saya lupa ada sekitar 4 kali lipat daripada laki-laki. Jadi kalau dia lagi banyak ngomong, wah, kita mesti sadar, gak apa-apa, karena dia sedang menghabiskan kuota satu hari. Dia perlu menghabiskan kuotanya, baru ya kita yang dengerin. Gak apa-apa gitu ya. Tapi setiap kita sebenarnya membutuhkan supaya kita menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa seringkali kita salah berkata-kata karena kita belum mendengarkan dengan baik. Baru separuh dia ngomong, kita sudah menafsirkan.
kita sudah menyimpulkan. Ternyata bukan itu. Kadang seringkali kan ada orang yang suka muter-muter ya. Ini Pak, saya mau cerita begini loh Pak, saya itu kemarin begini, terus saya itu gak punya duit Pak. Nah, terus sebenarnya itu baru pendahuluan, tapi kita udah bilang, wah ini orang butuh duit, dia belum meminta-minta sama saya. Bukan Pak, saya bukan mau minta, saya cuma mohon didoakan aja. Jadi seringkali kita sudah salah menafsirkan tentang sesuatu perkataan orang, kita sudah simpulkan lebih dahulu. Padahal itu belum ending, baru pendahuluan. Jadi kita harus mendengarkan dengan baik sebelum kita berkata-kata. Ya, karena kalau kita sudah cepat berkata-kata dan menyimpulkan sesuatu yang salah, maka pembicaraan itu tidak akan menjadi baik. Ya. Dan kita juga seringkali sok tahu, sehingga kata-kata yang kita keluarkan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak orang yang sok tahu ya, kadang-kadang banyak sih yang merasa lebih pintar, lebih hebat, sehingga waktu kita dengar sesuatu kita udah bilang, wah ini orang nih memang gak bener, dia memang, wah, terus kita ceritain aibnya misalnya. Padahal itu bukan seperti itu, tapi kita sudah nyebarin, kita beritakan tentang seseorang, tentang kejelekan dan keburukan. Padahal itu juga dari orang yang lain. Dan waktu kita tanya kepada orang itu, ternyata tidak demikian cerita yang sebenarnya. Jadi jangan cepat kita menilai, cepat menghakimi, cepat berkata-kata tanpa tahu masalah yang sebenarnya. Itulah pentingnya kita harus lebih banyak mendengar, ya, tapi lambat untuk berkata-kata. Kemudian dikatakan begini, mari biasakan diri dan belajar untuk berpikir dahulu sebelum berkata-kata. Mari belajar untuk menjadi pendengar yang baik. Harus lebih cepat untuk mendengar, supaya kita tidak seringkali menjadi orang yang berkata-kata tanpa berpikir. Ya, memang kadang-kadang, misalnya nih, seringkali hubungan suami istri menjadi renggang, karena dikatakan bahwa wanita itu kan perasaan yang dikedepankan. Kalau laki-laki itu yang dikedepankan adalah pikirannya. Jadi nggak nyambung. Kadang-kadang yang wanita itu mau diperhatikan gitu ya. Tapi laki-laki udah berpikir strict, berpikir tentang udah jalannya harusnya begini. Bukan berarti wanita nggak tahu bahwa hal itu harus dilakukan, tapi dia butuh didengar. Tapi laki-laki kan to the point, langsung kepada jawabannya. Padahal wanita sudah tahu sebenarnya jawabannya, cuma dia butuh untuk didengar. Nah, ini contoh-contoh yang membuat hubungan itu menjadi renggang, karena nggak bisa menilai tentang apa yang diinginkan wanita, dan wanita juga nggak mengerti tentang laki-laki, cara berpikir daripada laki-laki. Jadi di sini mari kita keluarkan kata-kata kita mulai menjadi pendengar yang baik. Jadi kita berpikir dahulu sebelum kita berkata-kata. Ya, jadi di sini jelas ya, kenapa firman Tuhan katakan supaya kita cepat mendengar. Berarti kita akan berbicara setelah kita mendengar. Banyak mendengar. Dunia ini membutuhkan orang-orang yang mau belajar mendengar. Dalam pelajaran konseling, ya, konseling itu bukan orang yang banyak ngomong. Bukan, jangan berpikir kalau kita pergi ke tempat orang yang pastoral konseling, kita pikir dia akan cerita banyak, kita dengerin. Enggak. Seorang konselor dia akan dengan sikapnya, dia bilang begini, ada yang bisa saya bantu? Coba ceritakan apa yang bisa saya bantu. Dengan bahasa, dengan intonasi yang membuat, wah, kadang-kadang orang yang pengen cerita itu belum cerita, waktu ditanyakan begitu langsung nangis. Habis nangis ditanya, ibu boleh cerita apa yang mau disampaikan? Enggak Pak, saya udah lega gitu. Gak perlu didoakan, dia belum sempat dia cerita,
Tapi karena pertanyaan bilang, ada yang bisa saya bantu Bu? Langsung nangis. Jadi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan harus lebih banyak mendengar. Karena di sekitar kita orang begitu banyak mau cerita dengan masalah-masalah. Dan kita bukan orang yang bisa memberikan solusi, betul kan? Sebenarnya mereka kadang-kadang udah tahu solusinya. Mereka udah tahu apa yang harus dibuat. Tapi mereka butuh orang untuk mendengar. Kitalah jadi anak-anak Tuhan yang mau belajar mendengar. Oke. Ya, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah berbicara tanpa emosi. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Dikatakan begini firman Tuhan, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, jadi firman Tuhan katakan kita bukan cuma lambat untuk berkata-kata, kita juga harus lambat untuk marah. Karena kalau kita sudah marah, maka kata-kata kita itu bisa membuat kata-kata yang menakutkan gitu ya. Kebun binatang perkataan kotor bisa keluar, semua hal yang jahat bisa kita ucapkan. Tapi kalau kita bisa menahan emosi kita, bisa menahan amarah kita, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang indah, kata-kata yang menguatkan. Emosi seringkali membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kalau orang sudah emosi, sudah marah, maka perkataannya tentu adalah bukan perkataan yang baik. Itu sudah pasti. Tapi kalau kita bisa menahan emosi, kita bisa tenang menghadapi orang yang mungkin jahat kepada kita, yang coba memancing emosi kita, amarah kita, maka kita sudah menguasai situasi. Tapi kalau kita terbawa dengan emosi karena orang itu menantang, orang itu marah kepada kita, kita terbawa, maka kita sudah sebenarnya kalah dengan pancingan orang itu. Ya, jadi di sini sebab kemarahan seringkali membuat kita salah dalam berkata-kata dan mengambil keputusan. Ya kan, coba kita lihat kalau orang lagi marah, kadang-kadang lebih baik jangan ambil keputusan. Karena pasti waktu dia sedang emosi, dia sedang marah, maka dia akan mengambil keputusan yang salah berdasarkan perasaannya, emosi. Dia sudah marah, maka keluar kata-kata keputusan-keputusan yang salah. Nah, perkataan tidak berwujud, tetapi sekali diucapkan perkataan itu bisa saja menusuk dan melukai hati orang yang mendengar. Perkataan kita nggak kelihatan, tapi dampaknya itu luar biasa. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang ketiga, dikatakan begini, bahwa lidah itu seperti api, ya, dia bisa membakar hutan yang besar. Demikian juga lidah itu seperti kemudi yang bisa mengendalikan kapal-kapal yang besar di tengah lautan yang luas. Ya, dan perkataan kita itu adalah sesuatu yang bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Ya, jadi betapa hebat dan luar biasanya perkataan kalau kita ucapkan dengan tepat, dengan benar. Kalau doa-doa kita adalah doa-doa yang memberkati, mujizat, kita berdoa, Tuhan saya percaya terobosan terjadi, Tuhan saya percaya saya kuat, Tuhan saya percaya bahwa saya akan mampu mengatasi segala masalah saya, karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar atas hidup saya. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan itu akan mengubah atmosfer, mengubah situasi kita, mengundang berkat Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi atas hidup kita. Jadi sekalipun tidak berwujud, tapi sekali kita mengucapkannya, perkataan itu akan membuat perkara yang besar terjadi. Bahkan bisa melukai hati orang yang kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif. Ya, nah mari belajar menguasai diri, khususnya dalam hal perkataan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, ada banyak contoh, kalau saya cerita kesaksian, ada begitu banyak orang yang menjadi korban dari perkataan-perkataan. Seperti tadi, korban dari cyberbullying, ya. Apalagi kalau perkataan kita ini perkataan yang membuli terus-menerus, maka
orang-orang itu akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Jadi perkataan kita menentukan masa depan. Kalau kita jaga perkataan kita, maka hari-hari yang baik itu, hari-hari yang indah itu akan datang kepada kita. Tapi kalau kita memperkatakan yang buruk, maka hari-hari yang buruk itu akan datang kepada kita. Ya, mari. Jadi yang kedua adalah kita belajar, kita berbicara tanpa emosi, tahan emosi kita. Jangan terpancing dengan orang lain. Tapi kita berbicara dengan tenang, maka situasi akan berubah. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu berbicara dengan tuntunan firman. Ya, dalam Yakobus 1 ayat 21 berkata begitu. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hidupmu, yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi yang ketiga adalah berbicara dengan tuntunan firman. Nah, Alkitab katakan begini, supaya kita membuat segala hal yang jahat, sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Bukan cuman kita tahu tentang hal-hal itu, tapi kita harus membuat. Ya, demikian juga dalam hal kita berbicara, kita harus berbicara dengan tuntunan Tuhan. Jadi setelah kita buang hal-hal yang buruk, hal-hal yang kotor, kejahatan-kejahatan yang begitu banyak dalam hidup kita, karena hati kita ini kan sebenarnya penuh dengan hal-hal yang jahat. Ya, kita mau menginginkan yang baik, tapi kenyataan yang kita lakukan adalah hal-hal yang jahat, yang tidak benar. Jadi kita harus mulai dengan membuang semua yang kotor. Terus selanjutnya setelah kita membuang, terimalah dengan lemah lembut firman. Amin. Kita harus mendengar firman dan melakukan. Karena kalau kita cuma mendengar dan tidak melakukan, kita menipu diri kita sendiri. Ya. Dan semua hal yang percuma kita melakukan ibadah, karena tujuan daripada kita bersekutu dengan Tuhan supaya kita mendengar kebenaran dan melakukan. Jangan puas cuma bilang, cukuplah saya ibadah gereja, saya ikutin kegiatan rohani, sudah saya dengar firman Tuhan, berarti iman saya bertumbuh. Belum, Bapak Ibu. Itu sebuah satu paket. Jadi waktu kita dengar firman, itu hanya sebuah kebenaran dalam pikiran dan batin kita. Tapi pada waktu kita melakukan firman itu, baru itu menjadi hal yang membuat hidup kita mengalami terobosan dan mujizat. Yang ketiga ini adalah kita harus dengar dan melakukan. Karena banyak contoh saya lihat, seringkali sebagai hamba Tuhan, sebagai pembicara pendeta, saya bisa loh merasakan atmosfer dari kondisi jemaat atau tempat di mana saya menyampaikan firman. Ya, saya yakin banyak pendeta hamba Tuhan juga mengalami hal yang sama. Kalau dia rasa kayaknya, kok saya khotbah nih kayak dengan tembok aja, berarti saya merasakan bahwa ini ada yang menghalangi. Mungkin kondisi jemaat yang hadir di situ tidak siap mendengarkan firman, karena mungkin firmannya terlalu keras gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kebanyakan adalah karena nggak lapar, nggak haus akan Tuhan. Ibadah hanya karena dipaksa. Oh harus, misalnya orang tua suruh anak ke gereja, atau misalnya istri ngajak suami, itu terpaksa gitu. Atau misalnya ibadah, misalnya di ibadah yang bukan ibadah hari Minggu, karena disuruh sama bos, bisa juga begitu. Jadi tidak sungguh-sungguh mau mendengar. Ya itu yang bahaya. Jadi yang cuman mendengar, ya udah dengar aja tapi gak melakukan, itu aja sudah menipu diri sendiri. Apalagi yang datang tapi tidak mau dengar. Bahkan dia cuma pengen dengar firman yang baik-baik.
Kalau bicara soal mujizat, bicara soal berkat, wah makanya melek. Tapi kalau disuruh bayar harga, wah langsung nggak dengar, tidur dalam ibadah. Ini hal yang membuat iman kita tidak akan pernah bertumbuh. Berarti benih yang tertanam itu bukan di tanah hati yang subur, tertanam dalam batu-batu atau tertanam dalam jerami yang terhimpit atau di pinggir jalan. Karena kenapa? Hanya satu yang membuat benih itu tertanam di tanah yang subur, yaitu mendengar dan melakukan. Amin. Itu perumpamaan tentang penabur. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kalau kita beribadah, kita sedang mengikuti sebuah ibadah, terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang lemah lembut. Maksudnya dengan apa? Dengan kerendahan hati. Ya, kita mau supaya kita dengar firman Tuhan ini bukan karena kayaknya firman itu bukan buat saya, misalnya. Itu buat yang di sebelah saya gitu ya. Enggak. Tapi kita tangkap kalau itu bukan, berarti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan melalui ibadah, melalui firman Tuhan. Kita tangkap itu ya, sebagai sebuah kebenaran. Dan yang ketiga ini berbicara tentang dengan tuntunan firman. Dikatakan begini, Daud mengerti bahwa menjaga mulut bukanlah sebuah perkara yang mudah. Karena itu dibutuhkan campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan. Karena Daud menyadari akan hal itu. Mari coba kita lihat ayatnya ya. Kita lihat ayatnya di dalam Mazmur 120 ayat yang kedua. Mazmur 120 ayat yang kedua, Daud berdoa begini. Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta dan daripada lidah penipu. Daud sendiri berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskan saya dari bibir yang berkata tentang hal-hal yang bohong, dusta, menipu. Karena kita bisa begitu mudah untuk berbohong, membohongi orang tua atau membohongi istri, bahkan kita juga membohongi suami. Ya. Ada cerita yang kadang-kadang lucu ya, dia bilang begini, saya ketemu uang, misalnya. Ketemu uang, ya udah ambil aja, misalnya ternyata itu uang ketemunya di dompet suaminya gitu ya. Itu sih ya, itu cuma hanya sekedar bercanda aja ya. Tapi seringkali kita begitu mudah untuk berbohong. Bahkan saya melihat di zaman sekarang ini hal-hal yang gak benar itu dianggap biasa, remeh. Bahkan di Indonesia ini dibikin jadi sesuatu hal yang lucu. Padahal itu merupakan dosa, kebohongan, dusta, tapi dibuat menjadi sebuah cerita yang lucu. Nah ini juga kita sebagai anak Tuhan harus menyadari bahwa berbohong, berdusta, menipu itu semua hal yang salah. Ada yang ceritanya begini nih, saya jadi ingat gitu ya. Ada yang ketangkep karena mencuri kambing ya, kambing atau pokoknya saya lupa, kambing atau domba gitu ya. Terus waktu ditangkap dia bilang begini, ditangkap sama polisi, dia bilang gini, Pak, saya tuh nggak curi kambing Pak, saya cuma ngambil tali, tapi waktu saya ambil tali kambingnya ngikut. Jadi dia bilang saya cuma ngambil tali Pak, ya kan lucu kan. Polisi cuma ketawa, pokoknya udah kamu masuk dulu polsek, urusan dulu. Dia tetap bela diri, dia bilang enggak Pak, saya cuma mau ngambil tali, tapi kambingnya ikut. Kita pikir ini biasalah. Ini adalah sebuah hal yang dosa karena tujuannya adalah mencuri. Nah, jadi di sini kembali lagi ya ke berbicara tentang firman. Daud menyadari bahwa tanpa campur tangan Tuhan, maka dia akan bisa jatuh di dalam dosa berkata-kata. Ya. Pahami bahwa apa yang diucapkan oleh mulut berasal dari dalam hati. Mari kita lihat dalam firman Tuhan Matius 15 ayat 18 sampai 19. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Jadi
Kalau kita berkata-kata yang jahat, sebenarnya itu menandakan bahwa hati kita ini adalah jahat. Maka yang keluar dari mulut kita adalah perbendaharaan yang jahat. Tapi kalau seandainya kita punya hati yang benar, hati yang kudus, hati yang bersih, maka yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Nah, jadi kalau seandainya kita marahin anak, bego belum ya, bodoh lo gitu ya, itu sebenarnya hati kita yang kotor. Jadi kalau kita mau lihat seseorang itu sebenarnya dari perkataannya, menunjukkan akan hati. Dan juga sebaliknya, kita tahu hatinya melalui kata-kata yang diucapkan. Ya, jadi mudah untuk menilai. Kita juga bisa mengkoreksi diri. Kenapa kok perkataan saya ini perkataan yang senantiasa mempersalahkan orang lain atau menghina? Berarti sumber kita kotor. Tidak mungkin kita sumbernya kotor memperkatakan kata-kata yang bersih. Itu kamuflase doang. Suatu saat akan ketahuan, ini ternyata cuma lip service gitu ya. Tapi kalau kita tahu bahwa sumber kita ini benar, maka kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bersih, kata-kata yang benar. Oke, selanjutnya, oleh sebab itu untuk dapat menjaga mulut kita, hati kita harus selalu dibaharui dan disucikan. Ini yang ketiga. Firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Firman Tuhan itu akan membuat kita bisa menyadari akan dosa dan kesalahan. Makanya dikatakan bahwa orang yang mendengar firman tapi tidak melakukan itu seperti orang yang melihat ke cermin. Waktu dia melihat ke cermin, dia pergi dan dia segera melupakan dirinya. Orang kalau bercermin kan tujuannya untuk apa? Untuk yang ngaca, maksudnya melihat, kenapa nih? Oh ada jerawat gitu ya kan? Waduh muka saya kotor nih, berarti saya harus membersihkan muka saya. Nah, demikian juga firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mengoreksi tentang kesalahan dan dosa kita. Misalnya waktu kita dengar firman soal kita harus mengampuni, betul ya? Karena hamba Tuhan menyampaikan tentang mengampuni. Nah, kita koreksi, oh iya saya masih nyimpen kemarahan dengan orang lain. Tujuan Tuhan adalah supaya kita melakukan firman itu, yaitu melepaskan pengampunan. Tapi waktu kita bilang, enggak, saya nggak mau mengampuni, tetap karena dia sudah terlalu berbuat jahat kepada saya. Padahal firman Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Firman Tuhan dengan jelas katakan itu, tapi kita tolak. Berarti kita sama seperti orang yang bercermin, udah lihat muka kita penuh kotor, kita pergi, kita tinggalin, kita melupakan. Ya, padahal tujuan Tuhan kita dengar firman untuk menyadari supaya kita buang dosa-dosa, kesalahan kita, pelanggaran-pelanggaran kita, dan kita melakukan seperti yang Tuhan dengar. Jelas ya Bapak Ibu Saudara, mari hari ini kita menyadari bahwa Tuhan menciptakan mulut kita, perkataan kita untuk menjadi berkat. Dan untuk menjadi berkat yang pertama kita harus berbicara setelah mendengar, kemudian kita berbicara tanpa emosi, dan yang ketiga berbicara dengan tuntunan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya kebenaran firman-Mu akan mampu mengubah hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan mau supaya kami bukan saja mendengar akan firman Tuhan, tapi buat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Sebab orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bukan saja menjadi pendengar yang baik akan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu, sehingga melalui hati kami yang diubahkan oleh firman Tuhan, perkataan kami, mulut kami akan memuliakan Tuhan. Hidup kami akan diberkati oleh Tuhan. Hidup kami akan berkenan di hadapan Tuhan jika kami mengubah pola hidup kami
mengubah cara hidup kami. Kami mau mengikuti akan firman-Mu di sepanjang hidup kami. Pakai setiap mulut kami, perkataan kami Tuhan, untuk boleh memuliakan Tuhan. Dan biarlah kami menyediakan waktu-waktu kami untuk beribadah, sehingga ibadah kami tidak menjadi percuma dan sia-sia pada waktu kami tidak dapat mengendalikan lidah kami. Tetapi biarlah melalui kebenaran yang kami dengar hari ini Tuhan, kami mampu mengendalikan lidah kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang berkenan, dan ibadah kami menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan, hamba terbatas berbicara, tapi Roh-Mu yang tanpa batas akan terus mengajar kami Tuhan, supaya kami betul-betul menjadi hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami mau terima perjamuan kudus Tuhan, kami mau terima hidangan yang telah Engkau berikan kepada kami, yaitu tubuh dan darah-Mu Tuhan, yang merupakan benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Sebab kami tahu pada saat kami makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, maka kami memiliki perjanjian di dalam Tuhan. Dan Engkau yang memeteraikan perjanjian itu atas hidup kami, dan Engkau yang hidup dan tinggal di dalam kami akan menggenapi segala janji-janji Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Mari kita angkat roti kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Mari kita angkat roti dan anggur. Tuhan, ini roti dan anggur. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang mengubahnya menjadi tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, sebelum kami terima tubuh dan darah Tuhan, kami mau menyelidiki hati kami, supaya pada saat kami terima tubuh darah Tuhan ini, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Tapi jika ada dalam hati kami yang belum berkenan di hadirat-Mu Tuhan, Tuhan ampuni setiap kami. Kami mau hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga pada saat kami terima tubuh dan darah Tuhan, kami tidak menerima kutuk, tapi menerima berkat yang daripada-Mu. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami mau terima hidangan yang telah Engkau berikan. Engkau berkata Engkau menyediakan hidangan di hadapan semua lawan-lawan kami. Engkau mengurapi kepala kami dengan minyak, sehingga piala kami, bejana kami penuh melimpah dengan kehidupan yang daripada Tuhan. Hidangan yang Engkau berikan adalah tubuh dan darah-Mu, menjadi sebuah perjanjian atas setiap kami. Kami mau terima perjanjian ini, kami mau terima hidangan ini Tuhan. Dan Engkau yang akan memenuhi kami, mengurapi kami dengan kelimpahan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti dan firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita makan, kita mengingat akan tubuh Tuhan yang telah digantung di atas kayu salib. Kepala yang dimahkotai duri, tangan yang terpaku, demikian juga kaki yang dipaku, bahkan tombak menusuk akan lambung daripada Tuhan Yesus dan keluar darah dan air. Seluruh tubuhnya dipersembahkan di atas kayu salib, supaya melalui tubuh Tuhan kita akan menerima semua janji, bahwa kita akan menerima kehidupan yang kekal, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman, pada saat kita terima perjanjian melalui tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mau terima Tuhan. Dan sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan buat tubuh kebangkitan-Mu yang membangkitkan iman kami, sehingga tubuh kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup dan tinggal dalam diri kami Tuhan. Sehingga tubuh kedagingan kami, tubuh duniawi kami sudah dimatikan, dan kami menyadari bahwa tubuh Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan perjanjian di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari sebelum kita minum, kita mengingat akan darah Yesus yang telah tertumpah untuk menebus segala dosa, menghancurkan kutuk dalam hidup kita. Darah Yesus, firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilur Yesus yang ajaib menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Terima dengan iman kesembuhan yang daripada Tuhan, dan kita dimeteraikan sebagai milik pusaka Tuhan pada saat kita terima darah Yesus, sehingga ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Iblis tidak dapat menjamah hidup kita, menjamah keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan kita. Ada perlindungan yang sempurna melalui darah Yesus. Terima kasih Tuhan, semua janji-janji-Mu melalui darah Yesus kami terima utuh, sempurna Tuhan. Dan oleh sebab itu, sebelum kita akan minum cawan perjanjian yang baru dimeteraikan dengan darah Yesus, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Oke, saya serahkan kepada worship leader. Kuasa darah-Mu telah makan hidupku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Sekali lagi kita akan pujian ini. Oleh kuasa darah-Mu, tebus dosaku. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
bersyukur buat darah-Mu, buat tubuh-Mu Tuhan yang telah tercabik-cabik dan darah-Mu yang telah tertumpah bagi kami. Kau rela datang ke dunia dikorbankan, disalibkan untuk menebus setiap kami. Terima kasih. Kami syukuri Bapa, tidak ada tempat lain bagi kami untuk mendapatkan keselamatan selain daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami selalu mengingat akan kisah pengorbanan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu menguatkan kami, memberikan kami rema, memberikan kami sukacita, dan biar kami menjalankan apa yang Engkau ingin kami lakukan di dalam kehidupan kami. Biar kami menghidupi setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kembalikan berkat pengurapan yang baru atas hamba-Mu, Bapak Gembala sama dengan Ibu Gembala kami Tuhan. Berkati pelayanan mereka, berkati setiap kerjaan usaha mereka Tuhan. Berkati pemimpin kami di tempat ini Tuhan, membawa para umat-Mu kepada satu tujuan, destiny yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Ibu Gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Makasih Bapak, sebentar juga kami akan memberikan persembahan, memberkati persembahan kami. Terima kasih, kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari persembahan dijalankan, kita akan tujuan. Bayangkan pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah dibuat dalam hati, semua sediakannya bagi mengasihi dunia. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasa tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Sekali lagi kita akan pujian kita oleh mari membantu dari pernah dilihat mata, amin, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah di dalam hati, semua sediakannya bagi mengasihi dunia. Alasanku
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganganlah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidup. Sekali katakan, pandang wajah-Mu. Serahkan kepada Bapak pertolonganku datang dari Pegang tangan kami, peganglah tanganku, haleluya. lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Harapan dalam hidup. kaulah harapan. Dalam hidupku. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan akan menutup doa dan ibadah kita. Bapa, terima kasih. Harapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena tangan Tuhan, penyertaan Tuhan senantiasa ada dalam setiap kami. Terima kasih buat segala berkat yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Sehingga kami boleh mempersembahkan sebagai persembahan, sebagai ucapan syukur kami. Kami menyadari semuanya daripada Tuhan. Dan kami mau kembalikan untuk hormat dan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan juga memberkati akan seluruh jemaat yang sudah mengambil bagian di dalam memberikan persembahan persepuluhan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati akan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Segala janji-janji yang Tuhan sudah tetapkan pada saat mereka memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan melimpahkan bejana-bejana hidup mereka. Tuhan memenuhi lubuk-lubuk mereka. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan. Maka segala persembahan yang kami bawa sebagai ucapan syukur kami percaya ya Tuhan, segala hal yang kami tabur tidak akan pernah sia-sia. Dan janji Tuhan akan digenapi Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan di penghujung daripada ibadah kami juga mau membawakan doa-doa kami. Kami menyadari kami penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tetapi biarlah Tuhan yang akan menguatkan setiap jemaat, baik yang saat ini sedang mengalami pergumulan masalah yang berat Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah Tuhan yang menjawab setiap doa-doa dari seluruh umat Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang menyediakan Engkau adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memampukan kami melihat Bapa bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan memberkati kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang dalam keadaan lemah, dalam keadaan sakit. Kami percaya kuasa bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan oleh bilur Tuhan Yesus Kristus kami berkata segala sakit penyakit kami sudah disembuhkan sesuai dengan janji Tuhan. Kami juga berdoa Bapa bagi seluruh anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan menyediakan dengan cara Tuhan yang ajaib Tuhan. Engkau sanggup menyediakan, Engkau memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Sehingga kami akan melihat musim-musim yang baru, tahun-tahun yang baik. Penyediaan Tuhan yang berlimpah dinyatakan atas kehidupan kami. Kami tidak takut dengan situasi kondisi yang ada di depan. Sebab pengharapan kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami percaya akan janji Tuhan.
Tuhan akan menyertai kami di sepanjang hidup kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mungkin tidak hadir saat ini. Berkat yang sama, anugerah yang sama Tuhan berikan, sehingga pada minggu-minggu ke depan seluruh jemaat juga boleh bersama-sama bersekutu beribadah untuk menerima anugerah yang daripadamu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi bangsa negeri kami, pemerintahan kami Tuhan, di mana kami tinggal. Engkau berkata untuk kami senantiasa mendoakan akan pemimpin-pemimpin bangsa kami. Itulah yang Tuhan tetapkan untuk kami lakukan. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan bagi pemimpin bangsa kami, pemerintah kami, Bapak Presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo Tuhan. Kami berdoa bagi Wakil Presiden Haji Ma'ruf Amin dan seluruh pejabat pemerintahan, para menteri, staf-staf pemerintah Tuhan, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga segala keputusan yang mereka ambil, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kami patahkan, kami tolak segala rancangan pekerjaan iblis kegelapan yang coba mengganggu akan pemerintahan bangsa kami. Kami sepakat berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Kami rindukan Bapa, banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus melalui bangsa dan negeri kami di mana kami tinggal. Kami berdoa Bapa, biarlah segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atas kami dan atas bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa, kami percaya hal-hal yang baik, hal-hal yang ajaib Tuhan akan nyatakan atas negeri kami. Dijauhkan dari krisis, dijauhkan daripada resesi, dijauhkan dari penyakit-penyakit, wabah, sampar yang menular, penyakit-penyakit yang menular. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Tuhan dicurahkan, shalom Tuhan dinyatakan atas Indonesia. Ada perlindungan darah Yesus yang sempurna atas negeri ini. Dan kami akan melihat kebangkitan rohani, kebangunan rohani terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas Indonesia sama seperti di sorga. Jadi penghujung daripada ibadah kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai dengan akhir. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami akan menutup ibadah ini, kami percaya Tuhan sudah memberikan janji-janji berkat dari sorga untuk dilimpahkan atas setiap kami. Mari jemaat angkat tangan, harapkan hal-hal yang besar. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang kau butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan mengasihi setiap kita, Tuhan peduli, Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa-doa kita. Bapa, biarlah berkat daripada Bapa Surgawi, kasih setia, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita, sehingga janji-janji Tuhan digenapi. Kami hidup di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Kami tetap taat dan setia sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput setiap kami. Kami akan diangkat di awan-awannya yang permai, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang diberkati bersama-sama katakan amin.